Hei, Halo Kang, gimana udah kedengeran? alhamdulillah kedengeran Kang. Lagi Oke, di siap-siap. rumah. Oke Kang, makasih banget nih udah meluangkan waktu. Jadi Waduh, sangat kebanggaan buat saya nih Kang. Jadi langsung dapat insight dari owner Dapur GG nih Kang. saya yang makasih nih diundang sama Kang Lukni. Aduh, Oke kehormatan buat saya Kang. juga. Jadi gini Kang, Gimana Kang? sebetulnya saya tuh setiap podcast nih Kang ya, selalu tertarik sama hal yang namanya kayak traction lah ya. Gimana sih Hmm. caranya eh, apa namanya langsung di pasar tuh langsung banyak nih Kang, tractionnya Hmm, tinggi gitu. tensinya tinggi gitu. Uh, tapi sebelum itu sih saya pengen tahu juga nih Kang. Nah Eh, sebetulnya kenapa ayam geprek Kang? Kenapa saya mulai bisnis ayam geprek gitu ya? Uh, Nah, itu sih awalnya gini sih Kang. Jadi dulu tuh saya punya usaha. Nah, hmm, usahanya tuh bangkrut Kang. hmm, Itu ratusan juta. hmm, Nah, jadi dulu tuh saya berpikir kalau misalnya bisnis itu harus dengan modal besar Kang. hmm, Nah, sehingga saya mengelola uang yang besar waktu itu. Nah, oke. cuman ternyata saya tidak jago mengelola keuangannya dan saya juga tidak pandai berbisnis ya, Kang. Akhirnya Hmm, usaha itu bangkrut. hmm. Nah, tersisalah saya cuma punya 1 juta, Kang. Saya Nah, baca juga itu Kang. sebelum saya bangkrut, alhamdulillah saya sempat tes pasar dulu, Kang. Jadi Hmm, saya baru tahu di ilmunya dari startup sekarang kalau itu tuh tes pasar, validasi produk gitu ya. hmm, Nah, ternyata si produk saya itu diterima pasar. Nah, kenapa oke. sih ayam geprek? Karena waktu itu kakak saya 2000 berapa gitu ya, bilang ada produk laris banget di Jogja, itu namanya Hmm, ayam geprek, Kang. Akhirnya tahun hmm, 2016 awal, saya mulai mencoba search di Google, akhirnya kita menemukan ayam geprek, Kang. Nah, di situ kita langsung eh, mencoba memasak ayam geprek sendiri, lihat-lihat di YouTube gitu, Kang. hmm, Nah, hmm, akhirnya ketemulah ayam geprek ala kita sendiri gitu. Tahun hmm, hmm. 2016 bulan Januarian seperti itu, Kang. Oke, berarti kalau dulu mah emang masih belum banyak nih Kang ya. Kalau sekarang kan Banyak pisan. banyak bisa. Tapi gimana sih Kang caranya biar bisa apa namanya different gitu sama ayam geprek lain nih Kang? Biar bisa different sama ayam geprek lain sih. Pas saya lihat ayam geprek lain kan itu biasanya bertulang ya, Kang ya. Ya. Nah, saya mulainya di situ tuh. Hmm, Saya nggak pakai tulang sih, Kang. Nah, terus di situ pun saya nggak langsung langsung different sama orang lain. hmm. Jadi masih makan saya tuh waktu dulu tuh masih pakai styrofoam, Kang. Oh gitu. Sebelum dilarang, Hmm. terus karena kita nggak bisa bisnis kuliner, jadi saya dan istri itu bener-bener percobaan bahkan untuk masukin nasi aja kita nggak bisa, Kang. Oke. eh Menarik nih Kang. Bener asli, Kang. Jadi istri saya tuh marketing ya, saya juga marketing, sama-sama kita tuh nggak bisa masak, tapi ya kita berbagi tugas, istri saya produk, saya marketing. Oke. Nah, disitulah kita fokusnya tuh ke kepuasan konsumen, Kang. Hmm, Apa nih kira-kira yang bisa bikin konsumen puas? Nah, pertama tadi dari segi ayamnya kita pakai ayam filet, Kang. hmm, Jadi berbeda dengan yang lain. Dan waktu itu pun ternyata belum ada, Kang, ayam geprek yang lain. Jadi di Bandung tuh ya hmm, baru kita. Nah, terus dari segi kemasannya kita pakai yang ramah lingkungan waktu itu, Kang. hmm, Baru mulai masuk tuh food grade tuh, belum seramai sekarang juga. Jadi hmm. saya tuh punya duit 1 juta itu nggak mungkin kan, Kang, buka restoran. Jadi sebelum saya pakai Gojek, saya nganterin si makanannya itu sendiri, Kang. Oh, dulu belum rame ya sebelumnya Belum Gojek, rame. GoFood Eh. gitu-gitu? Hmm. Nah, setelah itu saya sempat vakum dulu, Kang, si bisnis kulinernya karena saya dan istri kelelahan. Oh, oke. Nah, kita jadi fokus bisnis minuman dikonsinyasikan, bisnis sambal apa sih dikonsinyasikan. Mhm. Cuman ternyata itu apa sih namanya teh nggak ngasih uang kita harian, Kang. Jadi kita teh nunggu Hmm. satu minggu Iya. satu minggu. Nah, abis gitu teh barangnya teh belum tentu laku, Kang. Udah basi Oke. gitu kan, bete pisan gitu. Sayang pisan ya Kang ya, geus Nah, modal. iya, akhirnya kita balik lagi ke ayam geprek Mhm, karena inilah bisnis yang harian gitu. Yang waktu itu ternyata banyak banget kantor yang suka. mhm, Nah, oke, bedanya tapi kita cari pembedanya selain ayamnya sama kemasannya, yaitu sambalnya, Kang. Waktu itu mhm. nggak ada juga yang sambalnya itu banyak. Nah, kita bikin 6 varian sambal waktu itu. Oh, oke. Jadi itu yang dari awalnya. Terus ternyata dari situ mulai muncullah banyak ayam geprek lain juga, Kang. Oke. Nah, di situ kita baru inovasi kemasan, jadi kemasannya tuh bol, Kang. Mhm, mhm. Nah, kenapa bol? Sempat bento dulu deh, Oh, biar agak mewah gitu ceritanya teh. oke. Nah, kenapa sih kita terus-terusan berinovasi ya? Karena
kita tadi balik lagi Kang, biar konsumen tuh puas. Jadi kita tuh fokusnya tuh bukan ke kompetitor, tapi fokusnya tuh ke konsumen Kang. Karena konsumen yang beli lagi terus lagi dan lagi kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kita terakhir pakai kemasan bol. Kenapa kita pakai kemasan bol? Karena ternyata konsumen kita tuh kebanyakan orang kantoran Kang. Nah, biar mereka makannya mudah, kita pakai bol, jadi mereka nggak usah cuci tangan, tinggal makan seduk gitu Tinggal aja makan ya. gitu. Oke. Iya, gitu. Nah, terus kita kasih kondimen yang berbeda dengan yang lain kayak gitu. Berarti kalau saya nangkep nih Kang ya, kita nggak apa-apa gitu ya ngambil market yang memang sudah banyak gitu, asal kita juga cari diferensiasi sih sebetulnya gitu ya Kang ya. Betul, pembedanya apa gitu kayak gitu. Bahkan dari harga pun bisa jadi pembeda Kang. Oh gitu. Karena kan kalau marketing itu price promotion, jadi price juga bisa jadi pembeda, produknya bisa beda, price-nya bisa berbeda, price-nya bisa pembeda. Nah, kayak saya price-nya kan online tuh, jadi ya itu kelebihan sih buat saya Kang. Jadi saya nggak perlu tempat, nggak perlu modal besar, cukup menggunakan waktu itu saya cuma pakai apa namanya Kang, dapur orang tua sama garasi orang tua bisa jalan. Jadi dengan modal 1 juta. Ghost kitchen ya Kang ya. Iya. Konsep ghost kitchen. Nah, itu gimana Kang? Between ghost kitchen sama yang sekarang nih Kang. Sekarang kan udah banyak nih, lumayan nih, lagi growing banget nih kelihatannya. Iya, sekarang rame banget ya, soalnya lagi pandemi gini ya. Gimana Kang? Ghost kitchen atau misalnya online sama sekarang punya punya resto lah. Ya. Nah, itu perbedaannya gimana Kang? Atau sama aja sebetulnya? Jadi ini Kang, dari segi market lebih banyak mana sih Kang? Online, GoFood atau ke tempat gitu? Kalau saya nih, masih tetap banyakan online Kang. Jadi memang fokusnya kita tetap di Ghost Kitchen Kang. Jadi yang kebetulan pas waktu kita sewa tuh dapatnya dikasih tempat dine in, tapi fokus kita mah tetap ke online sebenarnya Kang. Bahkan nanti cabang-cabang berikutnya pun fokusnya terus-terusan online sih. Karena kita udah main awalnya di situ, jadi bakal bisnis modelnya kayak gitu. Oke, siap Kang, kebayang. Kalau traction gimana Kang? Saya sebetulnya gini ya Kang ya, saya pasti kalau setiap saya lihat gitu ya bisnis-bisnis misalnya entah itu makanan atau misalnya baju gitu ya, awalnya kan pasti nggak akan serame itulah gitu. Mungkin bahkan sekali ngejual aja orang malas gitu kan, misal gitu, atau cuman ngelihat si story, ya udah dilewat aja tanpa ngebeli. Nah, ketika Akang yakin nih kalau ini tuh produknya bisa potensial nih, itu pas kapan sih Kang sebetulnya? Dan gimana caranya Kang? Pakai WA bro. Jadi pas waktu mulai awal-awal tuh, kita tuh harus menggunakan tes pasar itu, kita harus menggunakan circle terkecil kita, mulai dari keluarga dan teman-teman. Nah, mereka ini kita kasih gratis aja bro. Jadi supaya apa? Supaya mereka mencoba dan ngasih honest review buat kita. Nah, sambil minta doanya juga. Sebetulnya agak ini nggak sih Kang, tricky nggak sih Kang kalau keluarga nih Kang, misalnya malah jadi dishonest gitu? Enggak sih, mereka malah lebih saya mintanya yang honest review aja gitu, karena kan buat jualan teman-teman, dan malahan mereka tuh jadi ngiklanin juga ke yang lain, ayo makan di Adit gitu ya. Nah itu terjadi efek word of mouth Kang. Jadi sebelum kita nge-brand kemana-mana, kita rangkul dulu yang terdekat dulu. Nah, setelah temannya teman, nanti kan ada temannya teman lagi tuh Kang. Itu circle-nya makin besar tuh yang ketahuan. Nah, kalau temannya teman sampai puas tuh, itu kita masuk ke circle yang public. Lebih besar lagi. Berarti dari situ udah ketahuan nih Kang, kalau ini potensial banget nih. Potensial banget. Nah, habis kalau ini udah potensial banget, siapin IG-nya ya pasti ya. IG-nya tuh testimoninya tuh harus banyak banget. Jadi pas waktu kita mulai itu, testimoni itu paling penting. Testimoni sama rating. Nah, setelah testimoni sama rating udah bagus, teman-teman pada suka dan banyak yang repeat order. Ini kuncinya repeat order Kang. Kalau misalnya tidak terjadi repeat order, berarti ada masalah dengan produk kita. Nah, kebetulan teman-teman saya repeat order dan temannya saya juga ikutan repeat order, bahkan dari yang saya nggak kenal pun dari kantor-kantor repeat order. Nah, setelah itu langsung masukin ke Gojek atau Grab misalnya. Jadi nggak langsung masuk gitu ya? Nggak, jangan dulu, tes dulu aja. Oke Kang. Habis gitu langsung gaspol nanti. Berarti scalingnya itu pas kelihatan nih si grafiknya langsung eksponensial gitu ya, iya, naik banget. Karena belum tentu cocok sih Kang produk yang menurut saya
menurut saya enak gitu ya, belum tentu kata orang lain teh enak dan belum tentu dibutuhin sama orang lain gitu. Oke Kang, terus kalau pandemi ini gimana Kang? Pandemi ini pasti turun sih Kang, jadi saya sendiri mengalami penurunan yang lumayan tinggi. Nah di situ saya harus mengatur strategi gimana caranya bisa kembali ke normal. Nah alhamdulillah setelah saya mencoba beberapa strategi itu hampir mendekati normal lagi Kang sekarang kondisinya. Cuman waktu itu sempat kacau banget juga sih waktu pandemi awal-awal. Boleh di-share nggak Kang strategi? Atau nggak boleh nih? Nggak lupa lagi gue. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Terus apa nih Kang yang berkesan banget nih ketika menjalankan dapur GG nih Kang? Yang menjalankan dapur GG hutang saya lunas bro. Wih, itu sangat berkesan sih Kang. Iya. Jadi saya tuh paling takut ya bro ya sama hutang. Kenapa ya? Karena hutang tuh dibawa mati bro. Nah itu alhamdulillah ternyata dengan Ghost Kitchen ini, cara ikhtiarnya dengan cara Ghost Kitchen ini, itu hutang saya bisa lunas. Di situ saya bersyukur sekali sama Allah sih ternyata apa ya? Ya dulu bro kebayang kita selama beberapa lama gitu ya, istri gua bahkan cuma makan nasi sama terigu gitu sama gua tuh. 3 tahun gak beli baju, terus diteleponin terus ditagihin utang, itu berat banget sih bro, sekitar beberapa tahun kayak gitu. Luar biasa Kang. Saya inspired banget nih. Saya baca sih Kang beritanya di Kompas, keren bisa. Iya, nah setelah itu teh ternyata kok bisa sih bisnis teh? Ternyata dengan modal seadanya teh bisa bro. Jadi apa yang saya pikirkan dulu tuh salah gitu. Nah dan bahkan setelah bisnis kita semakin lama semakin saya sebutnya seksi ya bro ya, semakin rame itu semakin mudah gitu ke depannya teh bisnisnya teh. Kayak gitu terus apa ya? Bahkan ternyata buka cabang pun gak perlu pakai pemodal lain gitu, bisa pakai kapital kita sendiri bro. Nah saya penasaran sih sebetulnya Kang yang itu. Jadi misalnya modal 1,5 nih. Nah terus itu tuh Akang tuh nggak ngambil keuntungan dulu apa gimana Kang? Atau Untuk diputar langsung gitu? Diputar langsung sama yang penting kita bisa makan Kang. Oh oke. Jadi kita bener-bener nggak selamat. Nggak gede lah ya maksudnya ngambil untungnya gitu ya? Belum awal-awal gitu atau gimana? Buru-buru ngambil untung Kang. Jadi 2 tahun kita tuh harus perih Kang. Jadi saya sama istri kerja 14 jam selama 2 tahun. Kenapa 14 jam? Karena kita itu pemula. Jadi kita tuh harus ngejar 10.000 jam supaya jadi master Kang. Oke. Nah kita kerja selama 14 jam setiap hari, nggak ada libur Kang. Iya. Saya juga merasakan sih awal-awal. Nggak ada libur, itu 14 jam saya sama istri. Jadi dari subuh sampai jam 10 malam itu kita baru masih bisa tidur jam 1, bangun subuh lagi. Nah selama 2 tahun kita kejar supaya belajar. Jadi istri itu belajar operasional, saya belajar marketing terus-menerus gitu. Oke. Nah, alhamdulillah ternyata setelah 2000 kita kayak gitu, kita belajar banyak macam-macam. 2018 terjadi pertumbuhan yang fenomenal sih Kang. Berapa tahun Kang? Berarti 2 tahun 2006 dari 2016 sampai 2018. 2018 baru kita naik. Oh oke. Jadi 2006 naik. Dan yang paling berat tuh ya ini keputusan saya membangkrutkan usaha saya Kang waktu 2017 pertengahan. Jadi usaha saya waktu itu kan penghasilan saya 10 juta, sementara pengeluaran saya 20 juta. Nah ini orang tua tuh nggak setuju gitu. Gimana kalau ini dibangkrutkan gimana gitu. Tapi saya bertobat, saya ingin berubah hidup saya, dan saya ingin bisnis yang lebih berkah akhirnya. Kita seriuskan di bisnis ini, alhamdulillah sih Kang. Jadi 2017 pertengahan itu saat saya mengambil keputusan itu, semua hal itu pintu perubahan itu terbuka lebar. Nah 2018 kita pertumbuhannya bagus banget, 2019 apalagi, dan 2020 kita sudah bebas hutang, dan sekarang kita sudah punya 3 cabang. Wah itu alhamdulillah banget. Pencapaian luar biasa ya. Bulan depan insya Allah yang keempat Kang. Siap. Di mana Kang? Masih dirahasiakan. Oke Kang. Nah terus target nih gimana nih Kang ke depannya? Gimana kira-kira? Target ke depannya tahun ini saya target 5 cabang sih Kang. Tahun depan 10 cabang. Ke luar kota? Enggak sih, Bandung semua. Masih di Bandung ya. Oke Kang, siap. Jadi semakin dekat sama rumah nih pasti ada bentar lagi. Karena saya suka banget sama sambal ini angus. Sambal angus ya, iya. Sambal angus. Kayaknya nggak ada lagi ya sambal angus di yang lain.
Ada. Itu sebenarnya Oh. chili oil sih, Kang, chili oil. Oh, oke. Yang suka di dimsum gitu. Oh, oke. Siap. Enak, Kang. Iya. Collagen. Oke, Kang. Saya sebetulnya sedikit aja sih pengen tahu awal mula gitu yang tadi apalagi traction sih itu sebetulnya insightful sih buat saya apalagi buat misalnya teman-teman di SBM gitu atau di yang LPK yang pengen mulai bisnis dari nol gitu. Iya. Jadi terima kasih Kang sudah meluangkan waktu. Sama-sama, sukses. Pokoknya masa pandemi ini terus survive dan terus berjuang. Saya juga waktu itu sampai tutup 1 cabang dulu Kang waktu itu. Makanya GG3-nya itu disebut GG3 Reborn karena sempat tutup dulu 1. Jadi udah 3 sebenarnya. Cuman kemarin kita buka lagi akhirnya. Iya. Yang di Arcemanik itu. Oh, oke. Iya Kang, semoga si ayam geprek GG ini lancar terus, nggak ada halangan lah ya. Iya. Pokoknya ditunggu cabang-cabang berikutnya, Kang. Amin, main ya Kang ya. Siap, saya pasti main, Kang. Atur nuhun pisan, Kang.